Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'usu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, syarat zakat perniagaan atau perdagangan yang berikutnya adalah bahwa orang yang memiliki benda itu, dia tujuan memiliki benda itu dengan akad muawadah. Apa yang dimaksud dengan akad muawadah? Akad muawadah, orang memiliki benda itu dengan tujuan kepemilikannya adalah untuk selama-lamanya, tapi bukan dalam rangka tujuan ibadah. Apabila ada orang yang memiliki benda itu untuk selama-lamanya tapi bukan tujuan untuk ibadah, maka dikatakanlah itu akad muawadah. Mana contohnya? Kalau ada orang memiliki, yaitu seperti jual beli. Kalau ada orang yang melakukan jual beli itu, dia memilikinya, tujuannya adalah untuk dimilikinya, yaitu benda itu selama-lama, tapi bukan dalam rangka untuk ibadah, tapi tujuan adalah untuk kepemilikan. Mana yang berikutnya, ada lagi orang yang memiliki benda itu dalam rangka yaitu untuk memiliki selama-lamanya, bukan tujuan ibadah. Adalah akad yaitu dalam pekerjaan. Akad dalam pekerjaan, dalam sebelum kita melakukan pekerjaan kan ada akad, yaitu dalam penentuan apa yang mau dikerjakan, apa yang mau diterima orang yang mengerjakan, dan dikatakan dengan upah. Maka akad yang mereka lakukan itu dan mendapatkan balasan dari pekerjaan itu namanya akad muawadah. Mana contoh yang lain yang dimaksud dengan akad muawadah? Mahar dari pernikahan, yaitu kalau ada seorang wanita adalah dia mendapatkan mahar dari pernikahan, maka itu adalah juga dikatakan akad muawadah. Ada lagi contoh lain, ada contoh yang lain, yaitu adalah kalau seandainya ada seorang laki-laki, seorang perempuan mendapatkan tebus talak. Nah, gimana tebus talak itu? Yaitu mendapatkan, yaitu mengembalikan, yaitu mahar, yaitu kalau seandainya dia meminta talak kepada seorang suaminya, lantas dia mengembalikan mahar yang dia miliki itu, yang diberikan oleh suaminya sewaktu dia melakukan pernikahan itu. Itu namanya akad muawadah. Akad yang dilakukan seperti itu adalah akad muawadah. Maka semua akad muawadah yang kita lakukan, yaitu dalam rangka kepemilikannya, bukan karena tujuan ibadah, maka wajib kita mengeluarkan zakatnya. Tapi ada akad yang bukan muawadah. Kita memiliki benda itu bukan tujuan adalah untuk memilikinya selama-lamanya, tapi bukan tujuan ibadah, tapi tujuan ibadah. Mana dia akad yang bukan muawadah? Kita tujuan mendapatkan benda itu tujuan ibadah. Mana contohnya? Yaitu adalah wakaf. Kita mewakafkan, ada orang mewakafkan sesuatu itu untuk kita, tapi akad yang kita lakukan dalam wakaf itu adalah kita memilikinya adalah tujuan ibadah. Apa itu ibadah? Wakaf itu adalah kita mendapatkan amanah yang benda yang diwakafkan itu untuk disalurkan sebagaimana akad wakafnya. Maka ini tidak masuk kepada perniagaan. Maka oleh sebab itu yang kita masukkan dalam pada pembahasan ini syarat, yaitu mengeluarkan zakat perdagangan perniagaan itu adalah akad muawadah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, masuk kita kepada syarat yang berikutnya adalah bahwa seorang itu wajib mengeluarkan zakat perniagaan atau perdagangan itu apabila seseorang itu memiliki benda itu cukup 1 tahun. Kalau nyatanya ada orang yang memiliki benda itu cuma 8 bulan. Kalau ada orang memiliki benda itu adalah cuma sekadar 6 bulan. Atau bahkan ada orang memiliki benda itu 11 bulan 10 hari. Tidak cukup 1 tahun. Maka tidak wajib dia mengeluarkan zakat yang nyatanya sudah 11 bulan. Yaitu benda yang dia niagakan atau dia perniagakan, dia jual belikan itu.
maka sudah sampai yaitu 11 bulan 10 hari, lantas benda yang dia miliki dia jual keseluruhannya, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat yang dia perdagangkan itu. Atau dia memiliki benda itu yang kalau seandainya sampai 1 tahun yaitu 85 gram emas seperti saya jelaskan yang lalu, tapi lantasnya sebelum sampai dia 1 tahun dia jual sebahagian. Nyatanya dia memiliki benda itu tidak sampai lagi 85 gram kalau diukurkan dengan emas, dan dia tidak miliki selama 1 tahun, maka tidak wajib lagi zakat bagi seseorang yang memiliki benda perniagaan itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, itu syarat yang keempat, bahwa kita memiliki benda perniagaan itu cukup 1 tahun, tapi kalau ada tujuannya yaitu memiliki perniagaan itu tidak genap nisabnya yaitu 85 gram selama 1 tahun, maka tidak wajiblah seseorang itu mengeluarkan zakat dari zakat perniagaan itu. Bagaimana perhitungannya? Dihitung dari kepemilikannya sewaktu dia, sebagaimana saya jelaskan yang lalu, mulai dari awal dia memiliki sewaktu dia melakukan akad perniagaan itu tujuannya adalah untuk perniagaan, kemudian sampailah 1 tahun dia memiliki benda itu, maka dihitunglah keseluruhan yaitu benda itu dan keuntungannya. Kalau cukup 85 gram emas, maka wajiblah dia mengeluarkan zakatnya 2,5% dari harta perniagaannya itu. Kalau ada umpamanya 100 juta yang dia miliki itu, maka dia keluarkan 2,5 juta, karena zakat perniagaan ini bukan zakat yang dikeluarkan yaitu ainnya, tapi adalah nilainya. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita pada kali ini. Makasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.